Halo, apa kabar teman-teman? Eh, Agak lama ya, baru mulai lagi untuk bikin video. Malum lah ya, karena ada satu kesibukan dan lain halnya, jadi baru sempet nih. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk berproses, khususnya di ranah kesadaran ya. Karena ya nanti secara esensi itu level kesadaranmu itulah yang nanti menentukan sebenarnya bagaimana perjalanan jiwa kamu ini di kehidupan ini gitu. Jadi kita mulai lagi ya untuk bahas satu materi nih yang menurut saya sih secara tidak sadar tuh kita nih mengalami ini gitu loh, yaitu proses normalisasi gitu. Nah, jadi kali ini saya mau bahas soal melampaui normalisasi menuju kemenjadian. Ya, jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya tuh kadang-kadang kita tuh tidak sadar kalau kita ini lagi dinormalisasi, diseragamkan. Mulai dari kecil, di sosial, di sekolah, di tempat bekerja gitu loh. Ya. Jadi ada banyak sekali program-program normalisasi yang berusaha menyeragamkan kita sehingga kita tidak menjadi diri yang unik dan otentik. Ya. Itu sedari kecil tuh sudah program-program itu tuh sudah dihadirkan, guys. Ya. Jadi ini menurut perspektif kesadaran Cohen ya. Jadi tolong ditelaah kembali ya. Jangan ditelan mentah-mentah. Lalu teman-teman belajar untuk menginternalisasikannya ke dalam diri lewat pengalaman teman masing-masing mengenai program normalisasi ini. Ya. Jadi kita langsung mulai aja ya. Nah, sejak kehadiran dirimu di kehidupan ini, dirimu tuh sudah mempunyai sebuah tujuan yang sudah kau tentukan sendiri dan juga list-list yang harus kamu pelajari agar jiwamu bisa bertumbuh sampai masa waktu ragamu ini selesai masa pakainya. Jadi menurut dongeng, ini menurut dongeng ya, menurut dongeng yang Cohen ketahui, sebelum jiwa turun ke kehidupan ini tuh dia sudah ada yang namanya itu tujuan, sudah ada yang namanya itu list pembelajaran atau kurikulum, ya, yang dimana ya itu harus dialami gitu loh, agar nanti si jiwa bisa bertumbuh sampai masa waktu raganya itu selesai. Ya. Nah, kalau di bahasa-bahasa yang lebih umum ya itu disebut sebagai kontrak jiwa. Jadi sebelum turun tuh ada yang namanya itu kesepakatan, guys. Menurut dongeng lo ya, menurut dongeng. Saya garis bawahi dulu. Jadi jiwa itu dia sebelum turun itu sudah sepakat mengenai kontrak jiwa yang sudah disepakati dengan Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta nggak perlu maksa. Nah, biasanya kontrak jiwa ini berhubungan dengan yang namanya sistem atau hukum yang alam semesta. Gitu loh, ya. Oh, secara kontrak nih kamu nih bisa jadi orang kaya nih gitu, ya.
Nah, secara hukum nih kamu punya modal. Nah, modal itu disebut sebagai dengan karma. Ini subjektif ya menurut Cohen lo ya. Nah, jadi jiwa itu punya yang namanya kontrak, punya yang namanya modal yaitu karma. Karma perbuatan ini tabungannya. Mau itu positif, mau itu negatif. Ini yang nanti akan menentukan apakah dia mungkin dia lahir di keluarga sultan atau lahir di keluarga yang yang kekurangan lah, berkekurangan. Nah, ini akan di cross check ke sistem alam semesta. Karena sistem yang diciptakan oleh sang pencipta itu ini harus mewakili sifat-sifat ilahiyahnya. Adil, pengasih, dan penyayang. Nah, yang di ujungnya adalah cinta. Ya, jadi menurut Cohen nih seperti itulah. Sehingga kontrak jiwa itu berisi soal apa? Soal yang namanya persetujuan, kesepakatan, kurikulum, dan juga tujuan dari perjalanan jiwamu sendiri. Ya, jadi nggak ada unsur paksaan guys. Apalagi kalau masih menggunakan bahasa, oh Tuhan sedang menguji. Enggak, itu bukan ujian. Tetapi itu adalah bagian dari kurikulum kamu sendiri. Kamu mau belajar bab apa? Misalnya bab penerimaan. Nah, nanti bab penerimaan itu bisa kamu pelajari dengan bertemu dengan orang-orang nih yang mungkin menyakiti kamu. Ya, kamu akan bertemu dengan orang-orang yang memang ya jadi perantara, jadi tukang pos untuk mengantarkan kurikulum itu. Nah, kalau kamu nggak menyadari, ya kamu terjebak di emosi, marah, benci, dengki, dendam. Artinya kamu nggak nangkep gitu loh. Nggak nangkep kurikulum soal penerimaan. Itu. Sehingga kamu lakukan kalau kamu belum nangkep pembelajaran yang terjadi apa? Kamu muter-muter terus guys. Ketemu si A, si B, si C, si D ya kayak orang tuh patah hati. Belum bisa move on. Bucin. Ketemunya lagi. Begitu dia hubungan lagi ketemu ya dengan yang lebih kurang sama. Iyalah. Gitu loh. Patah hati lagi gitu. Apalagi kalau udah dikunci dengan kata-kata gitu. Yakin semua cowok sama aja. Ya wes. Itulah yang akan kamu alami ke depan. Jadi hati-hati guys. Kenapa? Karena kamu nggak paham gitu loh soal kurikulum ini. Nah, kurikulum ini kayak list belanjaan nih guys. Banyak nih. Nah, yang butuh dicontreng pada saat kamu sadar. Ya. Nah, teman-teman coba evaluasi. Kira-kira nih sekarang nih masalah yang saya hadapin nih. Ini saya lagi kurikulumnya belajar apa? Gitu. Ya. Oke. Supaya apa? Semakin banyak kurikulum yang dicontreng atau disadari, kamu akan makin dekat ke ranah tujuan, yaitu evolusi pertumbuhan jiwamu sendiri.
Oke, sampai sini ya, simple ya. Secara dongeng begitu, guys. Yang kedua, lalu namun yang menarik adalah soal prosesnya dalam belajar dan bertumbuh. Karena kita harus memulai prosesnya itu dari titik awal lagi, mengikuti aturan-aturan main yang sudah ada di sekolah bumi ini. Salah satunya ya lupa soal siapa aku atau who am I. Ya, pasti teman-teman ada terbesit satu dua saat tuh bertanya, sebenarnya untuk apa saya tuh hadir di kehidupan ini? Tujuannya apa? Ya. Terus jadi sebenarnya aku ini siapa gitu loh. Ya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan nih yang sebenarnya menurut saya itu titik balik nih kalau ditelusuri ya, kalau di follow up pertanyaan ini, digali lagi. Dia bisa menjadi titik balik kesadaran menurut saya ya. Sehingga dia mulai bertanya soal who, what, where, when, why, and how. Yang berujung ke how. Jadi gimana? Ya, kalau saya kenal siapa saya, kenapa? Jadi terus gimana saya bisa makin mengenal soal siapa aku, ya. Jadi memang awal-awal dibikin lupa, guys. Karena itu proses pembelajarannya memang seperti itu. Ya. Memang kelihatannya tuh seperti sebuah ironi. Lucu ya. Yang berujung ke dramatis, namun disitulah seni dalam proses tumbuh kembang jiwamu untuk belajar sebanyak-banyaknya lewat sensorik-sensorik dari raga ini di waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya. Jadi ada banyak sekali sense tubuh. Tubuh ini canggih, guys. Jadi dalam tubuh itu ada banyak sekali nih perangkat-perangkat canggih, ya, yang melekat di diri kita. Nah, semakin level kesadarannya bertumbuh, dia semakin menyadari ada banyak lagi gitu loh, ya, perangkat-perangkat yang canggih. Salah satunya adalah soal sensorik yang membantu memahami soal sensitivitas dia sendiri, kemampuan dia untuk mendeteksi, kemampuan dia untuk menganalisa, ya, kemampuan dia untuk menerima data, gitu. Ya, baik dari energi, vibrasi maupun soal frekuensi. Ya, tetapi itu kembali lagi ke proses tumbuh kembang jiwamu, gitu loh, ya. Oke. Jadinya itulah esensi kenapa kita belajar kesadaran, guys. Supaya kita makin mengenal diri kita sendiri. Esensinya itu. Ya, bukan nyari kesaktian, bisa apa namanya tuh bisa mempengaruhi orang lain, bukan di situ, guys. Bukan, itu supranatural. Ini spiritual. Nah, spiritual itu akan mengarah ke kesadaran. Ternyata ya, saya ini siapa? Karena semua pembelajaran itu hanya bisa ditemukan esensi kesadarannya lewat mengalami. Jadi proses mengalami ini faktor penting, ya. Apakah pengalaman yang baik ataupun yang buruk, karena itulah cara paling cepat bagi si jiwa untuk terus memenuhi kodratnya, yaitu bertumbuh. Jadi kodrat jiwa itu bertumbuh, guys. Ya, berevolusi dia. Ya. Seiringan dengan selaras dengan alam semesta, baik di ranah langit maupun di ranah bumi. Oke. Kenapa? Ya memang secara kontrak tuh seperti itu. Tujuan gitu loh. Kurikulum ini akan mengarah ke ketujuan. Kurikulumnya juga sudah disepakati. Sudah ada persetujuan. Secara keseluruhan namanya kontrak jiwa. Gitu.
Ya. Nah, kemampuan dari raga ini adalah kemampuan untuk mengalami. Ya. Dia bisa mengalami yang namanya dia bisa mengalami yang namanya itu rasa, indera, ya. Terus dia bisa mengalami yang namanya pengalaman fisik, pengalaman batin. Secara keutuhan atau holistik itu, ya kita ini makhluk yang hidup di dua alam, guys. Nah, mungkin kalau teman-teman dari teman-teman Muslim tuh dia paham mengenai alam goib atau batin dengan alam zahir ataupun fisik. Nah, belajar kesadaran tuh supaya kita bisa berada di sini, di tengah-tengah ini. Gitu. Nggak terlalu ke sini, nggak terlalu ke sini. Gitu. Ya. Jadi kita ini makhluk yang hidup di dua alam. Nah, kalau kita menyadari konteks ini, nanti teman-teman tuh akan lebih mudah tuh belajar untuk melihat dari perspektif yang lebih luas lagi. Kita juga mungkin tidak menyadari dulu. Oh, sekarang kita mulai menyadari, oh dia tuh secara batin memang masih ada luka. Jadi wajar secara fisik, dia ini mempunyai sikap-sikap yang mencerminkan luka batinnya. Ya, karena fisik hanya memproyeksikan. Dia memproyeksikan keluar apa yang terjadi di ranah batin. Ya, di lapisan tubuh lainnya. Ya. Nah, ini kan menarik ya. Kita pikir tuh kita ini adalah fisik. Ternyata enggak. Makanya kenapa belajar kesadaran? Dia akan menggali soal siapa saya. Apakah saya si fisik ini? Apakah saya si pikiran saya? Apakah saya si emosi? Atau apakah saya adalah keinginan-keinginan yang sedang saya kejar di ranah duniawi ini? Ya. Itu akan terjawab semua nanti. Pada saat kamu mengenal dirimu. Pertanyaannya, pernah nggak kamu tuh bertanya, siapa sih sebenarnya aku? Ya. Oke? Nah, jadi izinkan saya berbagi beberapa bocoran soal apa sih rintangan-rintangan. Nah, kita bahas soal rintangan-rintangannya. Yang bisa berujung ke dramatisasi lewat normalisasi. Nah, jadi kita ini dinormalisasi oleh sebuah sistem. Ya. Yang dimana kita ini terjebak dalam dramatisasi. Kayak main drama aja. Gitu loh. Ya. Kita kayak diarahkan untuk mengejar sebuah pencapaian, tapi udah mati-matian nggak capai-capai juga. Ya. Kita dinormalisasi kalau kita ini harus berkompetisi. Ya. Semua harus ranking 1. Semua harus ranking 1. Semua harus nilainya 10. Ya. Nggak peduli pokoknya, diseragamin pokoknya. Mau 11 pelajaran, 11 mata pelajaran, semua harus 10. Lah, gurunya aja nggak ada 11 atuh. Coba kalau gurunya disuruh ujian, bisa nggak? Nggak bisa. Makanya kenapa ada guru olahraga, ada guru matematika, kenapa ada guru IPS, guru IPA, guru akuntansi. Lah kita sebagai murid dan anak-anak kita disuruh harus bisa semua, bagus semua, guys. Apa enggak itu dipaksakan gitu loh. Ya. Sedangkan untuk menguasai 11 pembelajaran itu mungkin dibutuhkan lebih dari 3 guru. Contoh, ya kan, itu kan contoh. Apakah guru olahraga dia bisa menguasai matematika dengan nilai 10? Apakah guru IPS
Dia bisa menguasai yang namanya itu bukan sejarah. Eh, bahasa dengan nilai 10 pas diuji. Ya, artinya di sini ada yang namanya itu proses sistem menormalisasi, menyeragamkan. Dan ini dampaknya kemana? Dampaknya ke jiwa, guys. Kamu tuh kehilangan jati diri, yaitu jiwa yang unik dan otentik. Ya, itulah yang saya bilang sebagai proses dramatisasi. Jadi jangan heran kalau teman-teman nih melihat lebih banyak proyeksi ego dan pikiran daripada proyeksi jiwa yang unik dan otentik. Karena ego dan pikiran tuh hanya fokus keluar diri, ngejar perolehan, harus berkompetisi. Hidup tuh harus berjuang, jangan mau kalah sama si A, si B, si C. Saya harus lebih hebat. Padahal nggak itu, guys. Hidup tuh bukan itu. Kenapa? Karena hidup itu mencari titik seimbang antara tubuh fisikmu dengan tubuh batinmu itu yang tadi saya sampaikan. Zohirnya sama alam goibnya. Ya. Kenapa? Karena pada saat kita didramatisasi lewat normalisasi, kita akan terjebak di doing dan having. Doing itu apa? Doing itu kita hanya jadi pekerja, diperintah oleh sistem. Ya. Lalu mau cari duit, kerja kamu. Ikut korporat. Lembur. Jangan ngeluh. Ya. Deadline, meeting. Yang berujung cuma apa? Mentoknya di mana? Having. Dapat sesuai apa yang kamu kerjakan. Jadi lebih ke ranah fisik, otot. Batinnya gimana? Ya entar dulu. Batinnya mungkin diiming-imingi oleh yang namanya itu materi. Ya ntar lu kan dapat gaji, lu bisa healing. Padahal bukan soal itu, guys. Tetapi kembali lagi soal tujuan akhir dari pemahaman kurikulum itu. Checklist udah di-checklist belum itu kurikulumnya? Hah? Udah kenal diri belum gitu loh, baik secara fisik maupun secara batin. Dan ini nggak bisa disadari kalau kamu tuh nggak mulai mengenal siapa kamu. Makanya kamu akan terjebak dalam yang namanya normalisasi, yang cuma doing, having. Atau juga berujung ke menyadari soal siapa saya lewat kemenjadian. Nah, jadi kalau dia bisa melepas dari normalisasi ini, dia akan kembali menjadi dirinya yang sejati. Ya. Jadi ada perubahan antara yang namanya bentar ya, way of thinking, dia akan ke way of doing, dan kombinasi ini akan mengarahkan apakah menjadi being atau non-being. Menjadi atau belum menjadi. Jadi tergantung ini, guys. Ya. Baru nanti dia bisa menjadi ini atau ke sini. Ya. Kena normalisasi atau bisa keluar dari normalisasi. Ya. Makanya orang entrepreneur tuh sebenarnya orang-orang nih yang sedang merubah sebenarnya paradigma kerangka berpikirnya.
Kenapa? Karena orang yang sudah menjadi diri sejatinya, indikatornya apa? Kreatif. Ya. Berapa persen sih orang-orang sukses itu yang benar-benar pencetus, penemu, ya, pengusaha? Nggak banyak. Tetapi dia memberikan gambaran mengenai kreativitas yang ada di dalam diri pada saat kamu kembali menjadi yang sejati. Tetapi kalau orang belum menjadi diri yang sejati, dia akan terjebak dalam yang namanya adaptif dan juga survive mode hidupnya. Kualitas jiwanya. Adaptif, ya mungkin, ya ini adaptif itu solutif lah ya. Tetapi dia tetap tapi dia belum sepenuhnya menjadi diri dia yang sejati. Transisi ini adaptif. Ya. Kalau di survive itu dia itu bertahan hidup aja kerjanya. Ya. Ngulang-ngulang, makin diulangin, makin bertambah penderitaannya. Nah, itu orang survive tuh. Ya. Dia ini kejebak dengan pilihan-pilihan dia sendiri. Dan dia itu terjebak dengan yang namanya ketidaksadaran dan nggak mengenal dirinya sendiri. Jadi dia mengabaikan keunikan dan keotentikan dia yang ada pada saat dia itu kembali menjadi diri yang sejati. Ada orang begitu, ada banyak. Saya dulu juga ngalamin itu. Nah, kalau orang adaptif gimana? Oh, kalau dulu semua aspek nggak ada yang beres. Materi nggak beres, keluarga nggak beres, hubungan sosial nggak beres. Itu kualitas jiwa survive itu seperti itu. Tapi kalau dia adaptif, ya mungkin materinya sudah mulai beres, tetapi dia kehilangan waktu untuk keluarganya. Dia mengorbankan kesehatannya. Nah, itu adaptif seperti itu. Tetapi kalau kreatif, nggak perlu. Seluruh aspek kehidupan itu bisa terpenuhi secara seimbang. Sehingga kreativitas itu akan ngalir dengan sendirinya. Gitu loh. Dan dia, kreativitas itu akan berujung ke menciptakan sebuah karya. Ya. Ini karya nih. Ini karya nih. Karyanya Cohen. Mungkin kamu bisa cari di Google, cari di internet. Tetapi ini kan unik dan otentik. Cuma punya Cohen gitu loh. Harusnya kreativitas berujung ke sana. Mencerminkan keunikan dan keotentikan dari jiwamu yang ingin berekspresi. Cohen bikin YouTube begini. Ya. Itu kan jiwanya yang ingin berekspresi. Syukur-syukur ada manfaatnya. Nah, di situ masuklah ke ranah kebermanfaatan, syukur-syukur. Kalau ada disyukuri, nggak ada juga disyukuri, gitu. Ya. Yang penting adalah Cohen mengizinkan jiwa Cohen itu berekspresi lewat kreativitas yang unik dan otentik itu. Oke? Jadi way of thinking, way of doing itu mempengaruhi apakah kamu akan menjadi being atau non-being, gitu loh. Ya. Apakah kamu main drama atau kamu mulai untuk kreatif menciptakan karya. Nah, ya jadi prosesnya begini nih tuh guys, dari gambar ini. Jelas. Dari kamu terpuruk, lama-lama kamu bisa bangkit. Kembali menjadi. Jadi, dalam perjalanan jiwa mengaruhi kehidupan di dunia ini akan berpapasan dengan aturan-aturan, norma-norma,
sosial dan lingkungan yang sudah disepakati secara bersama atau konsensus sebagai strata sosial di lapisan masyarakat di tempat kita berpijak, dan disinilah program normalisasi itu dimulai. Terbentuk menjadi sebuah belief system yang hanya menuju ke keseragaman, mudah dikontrol, konsumtif, ketakutan, cemas atas masa depan, dan dominan apati yang berujung ke survive. Jadi ya kalau kamu nggak sadar ya kamu akan masuk ke normalisasi sistem. Jadi kamu tuh hanya dikontrol aja gitu. Di sini dia muter-muter-muter aja nih. Gitu. Ayo coba ngaca. Kamu kayak gitu nggak? Gali lubang, tutup lubang, mati-matian, lembur sini, lembur sana, kayak enggak tapi tipes gitu loh, ya kan? Nah ini akan masuk ke ranah bawah sadar, menjadi program dan berujung ke krisis sosial eksistensi dan identitas diri. Kamu jadi nggak kenal gitu loh. Ini sebenarnya inikah yang saya mau gitu loh. Kerja kayak begini, kehidupan seperti ini, ya kan? Padahal kalau di beberapa keyakinan disebutkan manusia itu adalah ciptaan Tuhan paling sempurna. Lalu di mana bentuk kesempurnaannya? Ternyata ada yang namanya itu belief system, ada yang namanya itu mental block, ada yang namanya itu ya doktrin, dogma, ya, yang itu membuat kita ini apati, tak berdaya, gitu loh. Kita krisis identitas dan eksistensi. Jadi yang terjadi adalah misidentifikasi diri. Sebenarnya siapa aku? Itu kan balik lagi ke sana pertanyaannya. Sehingga kesulitan-kesulitan yang sering terjadi bukannya membuat jiwa belajar dan bertumbuh, malah diri palsu, yaitu ego dan pikiranmu yang malah mengambil alih untuk sepakat dalam proses normalisasi itu. Hanya demi mengejar dan mencari titik nyaman serta titik aman dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Coba deh teman-teman lihat nih ya. Sistem kurikulum pendidikan yang nggak usah jauh-jauh lah sekarang ini di sini. Dia hanya mencetak aja keseragaman itu. Ya. Tetapi begitu dia selesai dicetak, bingung dia. Makanya kenapa pada saat dia mulai mengalir dalam kehidupan dan dia berani untuk keluar dari normalisasi itu. Kadang-kadang orang sukses itu nggak sesuai sama jurusannya, guys. Kebanyakan, ya. Paham ya? Nah. Ada yang belajarnya ekonomi tapi ujung-ujungnya jadi public figure. Ada yang belajar kedokteran tapi ujung-ujungnya jadi penyanyi, ya, atau berkarir di ranah seni gitu, ya. Karena bentuk normalisasi ini menurut Cohen adalah sebuah ekspresi dari ego dan pikiran kita sendiri yang terlalu fokus keluar. Enak ya kalau bisa kaya, enak ya kalau bisa punya jabatan, enak ya kalau bisa jadi anggota dewan gitu. Ya, sehingga kita terkunci fokusnya. Tujuannya itu salah, tujuan awalnya itu salah. Salah arah kita. Gitu loh. Ya.
otomatis ego dan pikiran mulailah untuk menguasai aku dengan keinginan-keinginan yang dikejar, diciptakan hanya untuk dikejar. Ya. Arahnya apa? Titik nyaman dan titik aman. Pokoknya kalau udah punya uang segini pasti gue nyaman. Gitu. Ya jangan juga sih. Ya. Teman saya punya perusahaan gede, utangnya gue gede. Masalahnya gede nggak? Gede karena harus menghidupi karyawan gitu loh. Bayangin melek aja guys. Gini guys, kalau dia punya pabrik nih guys. Ya, karyawannya ada 2.000 guys. Ada 2.000 karyawannya. Kalau UMR-nya kita ngomong 4 juta. Ya. Kalau UMR 4 juta. Berarti 2.000 kali 4 juta itu udah berapa guys? 8M guys. 8M kamu bagi 30. Ya. Itu berapa? Dia melek mata itu setiap pagi itu udah berapa ratus juta. Jangan, itu baru karyawan. Belum utang bank, belum yang namanya listrik lah. Ayo. Belum yang namanya THR. Sama gitu loh. Setiap level itu mempunyai tingkat keseimbangan yang sama. Ada enaknya pasti ada nggak enaknya juga. Dia memang harus seimbang. Hukum paradoks tuh seperti itu guys. Ya, hukum paradoks. Dualitas. Oke. Nah, jadi lanjut ke sini. Dan berikut beberapa bocoran yang ingin saya sharing agar jiwa tidak terjebak terlalu lama dalam ketidaktahuan dan ketidaksabaran. Jadi ini pengalaman subjektif. Ya, mungkin teman-teman bisa memetik manfaatnya dari pengalaman Cohen yang Cohen tuliskan lewat beberapa tips ini gitu. Yang pertama tuh jangan terjebak di ranah doing atau hidup yang hanya sibuk mengejar perolehan semata. Sadari kalau dirimu tuh makhluk cahaya yang tidak memerlukan hal apapun untuk bercahaya. Ya. Jadi baju bagus, uang banyak, gadget canggih, perhiasan mahal, ya. Itu nggak bikin kamu lebih bercahaya, guys. Ya. Secara batin ya, secara esensi. Cukup dengan kembali fokus ke pengenalan diri dan menyadari kesadaranmu untuk hadir di present moment sesering mungkin. Semakin kamu sadar soal esensi dari dirimu sendiri, kamu akan mampu memperoleh apapun yang kamu inginkan tanpa harus bersusah payah. Nah, jadi orang yang sudah kreatif tuh dia cenderung akan hidupnya itu mengalir. Mengikuti tuntunan dan arahan semesta atau sistem. Ya, sistem semesta. Inilah yang nanti akan berujung ke effortlessly sukses. Ada nggak? Ada. Ya. Orang-orang yang kreatif tuh dia cenderung duit datang sendiri ke dia. Karena dia tahu keunikan dan keautentikan dia. Jadi dia dicari orang, guys. Ya. Bukan dia nyari orang, bukan dia itu nyari-nyari omset, enggak. Dia dicari orang. Gitu.
Nah, itulah yang terjadi pada saat kita tuh mampu selaras, mampu kembali menjadi diri kita sendiri, mampu kreatif. Kita akan dituntun. Coba lu belajar ini. Oh iya, ternyata gue jago di sini. Nah, proses mengenal diri adalah balik lagi. Kamu kenal nggak passionmu apa? Jangan-jangan selama ini kamu sekolah, kamu kerja, kamu berkeinginan tidak sesuai dengan passionmu itu. Coba dicek lagi deh. Ya. Yang kedua, biasanya yang terjebak di ranah doing cenderung akan berlanjut ke ranah having. Jadi di ranah ini, krisisnya soal hasrat bereksistensi dalam kehidupan lewat mengedepankan keakuan. Pride dan power di kehidupan sosial dan urusan dunia. Cerminan perilaku having ini tergambarkan lewat mengejar posisi atau jabatan tertentu sebagai bentuk pemuasan ego sendiri, khususnya soal kekuatan, kekuasaan atas orang sekitarnya. Ya. Jadi orang-orang yang ngejar jabatan, ngejar yang namanya itu status, ya. Dia ini beresiko untuk digoda dan dihasut oleh ego dan pikirannya sendiri. Lewat apa? Lewat kesempatan yang didapat pada saat dia itu berinteraksi di ranah sosial. Ya, makanya orang-orang yang di awalnya niatnya mungkin, wah bagus ya, nanti kalau saya jadi figur otoritas, diberi amanah, nanti saya akan merubah ini. Begitu masuk ke dalam, waduh, keakuannya tergoda, muncul. Pride sama powernya itu dikedepankan. Nah, kalau udah di sini guys, dia akan menghalalkan segala cara. Kalau dia sudah menghalalkan segala cara, dia akan jadi budak atas keinginan-keinginannya itu. Ujung-ujungnya apa? Korupsi. Kasus di Rut Pertamina itu bukti. Orang tuh kalau udah ngejar keinginan, ngoyo, serakah, itu nggak ada batasnya guys. Gaji sebulan 4M masih kurang. Bayangin sampai harus korupsi. 4M guys sebulan. Kalau dibeliin bakso itu berapa mangkok itu bisa bisa traktir orang berapa banyak itu. 4M masih aja kurang, harus korupsi. Ya kan? Nah, disitulah ya hati-hati. Disadarilah minimal. Yang ketiga tuh, tujuan dari kesadaran adalah menyadari siapa sejatinya dirimu itu, atau juga disebut being, yaitu jiwa yang unik dan otentik yang sudah mempunyai kendali penuh atas diri palsu yang sebenarnya hanya alat bagi si jiwa. Jadi pada saat menyadari kontrak ini, di dalam kesepakatan ini ada yang namanya itu dibekali oleh yang namanya alat untuk dipakai oleh si jiwa, yaitu ego dan pikiran. Ini di ranah raga, ini di ranah yang namanya itu proses untuk mengolah, menganalisa data. Ya, ini bermain di ranah ruang, ini bermain di ranah dimensi waktu, ini dimensi ruang, wadah. Ya, makanya kalau ego itu dia bisa menggoda dan menghasut lewat sensasi-sensasi tubuh yang ada di dalam ruang atau wadah atau raga kita. Nah, kalau ini bermain di dimensi waktu, makanya dia tuh bisa loncat ke belakang, ke masa lampau, dia bisa loncat ke masa depan. Dan kedua-duanya itu ya bikin kita itu sebenarnya itu tak berdaya.
Kenapa? Karena orang yang dominan ke belakang dia akan depresi, orang yang ke depan dia akan cemas atau takut. Nah, orang anxiety disorder tuh karena dominan di sini nih, pikirannya ke masa depan terus, gitu. Oke, jadi cuma alat guys. Alat bagi si jiwa dalam mengarungi kehidupan ini, serta mampu merangkul alat-alat dan perangkat tersebut sebagai satu kesatuan utuh. Sehingga dengan demikian, maka koneksi ke dimensi yang lebih tinggi akan hadir dengan sendirinya. Karena kita sejatinya selalu menjadi bagian dari seluruh alam semesta ini. Kesadaran soal mikro makro kosmos. Nah, jadi di level kesadaran tertentu tuh ada pemahaman kalau kita ini sebenarnya nggak ada batasan antara kita dengan semesta. Tetapi karena kita tidak mampu menguasai alat-alat yang kita diberikan, yaitu ego dan pikiran. Jadi ego dan pikiran itu dominan, dia mengkreat sebuah ilusi keterpisahan nih, kayak ada hijab di sini. Jadi kita nggak bisa connect guys sama semesta. Semesta juga kadang-kadang juga nggak bisa connect sama kita gitu. Karena kesadaran kita tuh yang nggak nyampe. Ya, jadi kalau terus didalami nanti kalian akan sadar, oh ternyata ya ada yang namanya itu kesadaran soal keutuhan ya antara semesta dan diriku. Tapi itu nantilah kita bahas lebih detail ya soal koneksi. Yang keempat, tidak hanya berhenti di ranah jiwa, ada layer bagian lebih dalam, yaitu soal keilahian. Yang dimana di kesadaran ini dirimu akan paham kalau tidak hanya terhubung dengan alam dan semesta, tetapi kita juga ada punya hubungan khusus yang subjektif dan eksklusif dengan sang ilahiyah lewat keilahian yang di dalam dirimu atau ruh. Ya. Oke. Jadi belajar mengenali soal siapa aku, ujungnya adalah untuk terkoneksi dengan mengenal soal siapa penciptaku. Makanya ada ayat yang dituliskan kalau siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya gitu. Secara hakikat ya seperti itu. Ya. Jadi makin dia dalam, makin dia mengenali diri dia sendiri, dia akan menyadari kalau ada keilahian di dalam dirinya dia itu yang bisa membantu terkoneksi dengan sang ilahi. Jadi sadarilah untuk berproses setahap demi setahap agar pelan-pelan bisa masuk ke kesadaran yang lebih tinggi secara berkala. Jadi dilatih guys. Ya, karena nggak ada orang yang hebat, tetapi yang ada adalah orang yang terlatih. Makanya ada yang namanya repetisi, konsistensi, latihan. Karena dirimu sejatinya adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Nah, ini nanti pelan-pelan bisa menyadari konteks soal ini nih. Di saat kamu itu sudah masuk ke kesadaran yang paling tinggi, yaitu kesadaran ilahiyah. Bentuk buah cinta kasihnya yang selalu dibersamai. Jadi di saat sudah menyadari soal konteks sang ilahi dalam hubungannya dengan diriku, nanti dia menyadari kalau sebenarnya ya kita selalu dibersamai olehnya, diliputi, dituntun, dan juga diarahkan ke tempat tujuan akhir gitu loh. Ya. Jadi kembali lagi ke judul awal adalah sadarilah apakah saya sedang dinormalisasi, dan saya tidak sadar sedang masuk dalam satu program normalisasi, sistem normalisasi, sehingga saya melupakan soal jati diri saya yang sejati itu. Ya. Oke, sampai di sini.
Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa menelaah kembali, diproses lagi, ya, dikunyah lagi, ya. Karena apa yang Cohen sampaikan ini ranahnya subjektif. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menemukan irisan, kemiripan, kesamaan, kesadaran yang secara benang merah sebenarnya ada kaitannya. Oke? Sampai di sini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya ucapkan selamat Idul Fitri bagi yang merayakan. Semoga setelah Idul Fitri 11 bulan ke depan, ya, kita bisa menjalani dari diri yang baru ini. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan yang terpenting adalah I love you all, guys. Terima kasih. Bye. Thank you.